bin Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah jika seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya hamba. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah aku untuk zikir kepadamu, karena sungguh seseorang tidak bisa berzikir kecuali dibantu oleh Allah. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah, jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukallibil qulub alladhi idza arada min ibadihi khairan nawwara qulubahum binuril imani fa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa inna na'udzubika ya rabbana minaz zallati wadh-dhalalati wal fiski wal kufri wal bid'ati. Allahumma ya rabbana a'inna ala husni mutaba'ati habibika sayyidina Muhammad, ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, kalau Allah menghendaki kepada hambanya untuk dimuliakan nanti di akhirat, maka Allah akan jaga di dunia ini dan senantiasa diberi bimbingan oleh Allah dengan keimanan. Artinya hamba yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang diberi oleh Allah keimanan. Dan iman maknanya adalah sangat luas. Intinya adalah bagaimana kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah setelah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kemudian kita mengakui diri kita sebagai hamba yang harus patuh dengan petua, dengan firman Allah, perintah Allah. Dan perintah Nabi juga perintah Allah. Kemudian para ulama-ulama yang menjelaskan firman Allah dan sabda Nabi, itu pun juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengakui dengan apa yang dibawa oleh Nabi, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama solehin, itu tidak lain adalah juga patuh kepada Allah. Dan tidak akan bisa seseorang patuh kepada itu semua kecuali memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keinsyafan. Sebab insyaf itu pembuka hidayah Allah, pembuka iman. Tidak insyaf, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebanyak apapun, jika ternyata dimiliki oleh orang yang tidak insyaf, maka ilmu tidak akan membimbingnya kepada kemuliaan. Man izdada ilman lam yazdad
hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu, insyaf, hidayah enggak ada, maka bukan tambah dia dekat kepada Allah, akan tapi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hamba yang dihinakan oleh Allah adalah wujudnya adalah jadi fitnah untuk orang lain. Bahkan di saat ia ingin berusaha untuk berbuat baik pun ternyata hasilnya adalah buruk. Itulah manusia yang jadi fitnah. Maka senantiasalah memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita, perilaku kita, ucapan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama dengan penuh ketawaduan, insyaf, ketawaduan, pasrah kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak berani mengeluarkan fatwa kecuali kembali kepada ulama-ulama terdahulu. Ulama akhir zaman kembali ulama terdahulu, atau ulama-ulama itu tidak akan berfatwa kecuali betul-betul mencermati fatwa tersebut. Dan mereka akan melihat fatwa itu adalah dengan keinsyafan. Sehingga mudah bagi siapapun yang berbekal insyaf untuk menerima fatwa. Kalau ada kesombongan di dalam hatinya, disabdakan Nabi, al-kibru batarul haqq. Kesombongan di dalam hati seseorang akan menjauhkan kita dari menerima kebenaran. Aqamtun nasi, dan akan merendahkan orang lain, seolah-olah tidak ada orang pintar kecuali dia. Dan di saat diberi pengetahuan tentang kebenaran, maka ia pun tidak bisa menerima, karena itulah kesombongan yang artinya hilangnya keinsyafan di dalam hati. Pada pertemuan lalu sudah kami jelaskan, akan tapi masih aja fitnah di antara kita bahwa umat Islam dilarang mengganggu orang Kristen merayakan Natalan. Ini harus dijelaskan. Kita tidak boleh mengganggu orang Kristen yang merayakan Natalan. Wahai kaum Kristiani yang mendengar suara ini dimanapun anda berada, anda sebagai orang Kristen bebas untuk merayakan Natalan, karena itu agama anda, keyakinan di dalam agama anda. Selesai. Dan Islam mengajarkan keindahan. Bahkan kalau ada seorang muslim yang mengganggu seorang Kristen merayakan Natalan, maka orang Islam itu pun harus dihukum. Karena apa? Mengganggu ketentraman orang yang sudah hidup bersama kita, kaum muslimin. Tetapi di sisi lain ada satu keyakinan yang tidak bisa kita itu campur adukkan. Ini keyakinan yang harus kita jelaskan, bahwa sekali lagi Natalan bagi kaum Kristen adalah merayakan atau mengagungkan Tuhan Yesus menurut mereka. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah melarang agar kita tidak mencaci orang-orang yang memohon kepada selain Allah. Dan kita juga dilarang mencaci orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni Tuhan yang mereka anggap Tuhan, atau sesuatu yang mereka anggap Tuhan. Kita dilarang. Al-Quran melarang, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini dilarang kita. Memang Islam bukan kerjaannya mencaci maki. Islam tidak boleh mencaci maki. Mungkin kita melihat orang Buddha, Hindu, orang Kristen, mereka punya sesembahan, kita tidak diperkenankan mencaci mereka. Dilarang oleh Al-Quran. Itu indahnya Al-Quran. Wahai orang di luar Islam, kalau anda mendengar ini, kami dilarang. Kalau anda melihat di web, di internet, Facebook, umat Islam yang mencaci agama lain, mencaci satu kegiatan keagamaan, termasuk mencaci cara beribadah, maka itu bukan diajarkan oleh Islam. Akan tapi berkenaan dengan keyakinan, harus tetap keyakinan. Anda sebagai orang Hindu, anda sebagai orang Buddha misalnya, wahai yang mendengar suara ini, anda punya keyakinan sendiri, dan keyakinan anda harus anda pegang, karena anda punya agama. Sebab agama tanpa keyakinan bukan agama lagi, main-main. Semua orang yang meyakini agamanya harus meyakini bahwasanya agamanya benar. Kalau anda tidak meyakini agama anda benar, maka anda belum yakin kalau anda, dan anda belum beragama. Ini yang harus kita jelaskan, bahwa seorang Kristen tentu dia harus meyakini agamanya itu benar. Kalau dia tidak meyakini agamanya benar, bohong dia berdusta dengan agamanya sendiri. Orang Hindu meyakini agamanya benar, dan orang Islam meyakini agamanya benar. Anda seorang Muslim, kalau anda tidak meyakini agama anda benar, untuk apa? Anda belum beriman, karena anda ditolak. Anda harus meyakini bahasanya agama Islam adalah agama paling benar. Dan orang Kristen pun kalau tidak meyakini agamanya benar, dusta dia berjuang. Untuk apa itu semuanya? Nah, akan tapi
semuanya setelah meyakini agama masing-masing harus tahu bahwasanya agama ini berbeda. Inilah yang harus kita jelaskan di umat. Agama Hindu beda dengan agama Kristen, agama Kristen beda dengan agama Islam. Perbedaan ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya Anda orang Kristen dengan orang Islam beda, Anda orang Buddha dengan orang Islam beda, dan orang Buddha pun berkata sama, orang Islam dengan orang Buddha sama. Kalau Anda orang Buddha yang sesungguhnya, orang Kristen pun berkata bahwasanya orang Islam dengan orang Kristen beda. Nah, perbedaan urusan apa? Akidah, keimanan, konsep ketuhanan. Ada Tuhan dalam agama Hindu, Buddha, Tuhanan menurut mereka ada sendiri, menurut orang Kristen ada sendiri, dan menurut orang Islam ada sendiri. Nah, di situ ternyata ada perbedaan. Bagaimana perbedaan yang sangat jelas ini akan kita katakan sama? Orang Hindu, Buddha tidak perlu, kita tidak akan memaksa orang Hindu, Buddha untuk percaya kepada Allah. Mereka punya cara pemahaman mereka punya pemahaman tentang Tuhan menurut mereka. Jadi orang Hindu, Buddha tidak boleh memaksa harus percaya akan adanya Tuhan Allah. Kepada kaum Kristiani pun kita tidak memaksa mereka untuk percaya akan Tuhan yang Maha Tunggal. Kita tidak paksa mereka, sebab urusan keyakinan tidak bisa dipaksa, la ikraha fiddin. Tapi yang harus kita jelaskan bahwasanya antara kita ini beda. Jadi perbedaannya harus kita tajamkan agar kita bisa menjalin kebersamaan hidup indah. Sebab sesuatu yang beda kalau dikatakan sama, pendusta ini. Orang akan bingung terus, lawang beda kok dikatakan sama, kok beda dikatakan sama. Maka racun ummah ini adalah racun kemasyarakatan, racun keharmonisan itu adalah di saat yang beda dikatakan sama. Katakan beda. Setelah beda bagaimana? Perbedaan tidak harus menjadi sebuah peperangan. Perbedaan tidak harus menjadi sebuah peperangan. Ada orang yang beragama Kristen beda. Akan tapi dengan perbedaan bukan berarti kita harus berperang. Justru setelah kita tahu perbedaan ini, yuk kita jaga. Kita tidak saling mencaci, tidak saling mengolok. Dengan perbedaan. Tapi kalau tidak ada perbedaan, mohon maaf, orang Kristen menganggap agamanya sama dengan orang Islam. Sehingga orang Kristen ngomong seenaknya, di kiri kanannya ada orang Islam. Orang Islam pun begitu, menganggap agamanya sama. Dipikir orang Kristen sama dengan orang Islam. Akhirnya ngomongnya tidak pakai, dianggap sama semuanya, padahal berbeda. Maka akan terjadi permusuhan karena kita menyamakan agama. Maka dimanapun Anda berada, kalau ada orang yang mengatakan semua agama ini sama, ini tentu perlu dicek kembali ini tentang kebenaran kesehatan akalnya. Merah dengan hitam itu beda. Konsep ketuhanan, nah ini perbedaan harus ditajamkan. Nah, setelah ada perbedaan ini, ketahuilah wahai orang di luar Islam, bukan berarti kita perang. Anda ke gereja, tidak ada yang melarang. Orang Islam dilarang menghalangi orang Kristen masuk gereja. Bahkan kalau di gereja itu tidak aman, orang Islam bisa menjaga gereja itu. Akan tapi berkenaan dengan keyakinan nggak bisa. Anda jangan paksa saya ke gereja untuk sorbahyang dengan Anda. Begitu sebaliknya, orang Kristen jangan dipaksa wahai orang Islam, tentang Anda mayoritas. Orang Kristen harus menghormati kami orang Islam. Jadi kalau kami lagi sholat Jumat, tokomu harus ditutup semuanya. Nggak ada urusannya. Anda orang Islam ekstrim. Ini Jumatan, jadi orang Kristen harus tutup toko dong, hormati dong umat Islam. Nggak ada. Atau kau harus ke masjid, nggak ada itu semuanya. Karena perbedaan ini adalah keimanan, akidah yang harus dijelaskan perbedaan. Tapi dengan perbedaan bukan berarti harus ada permusuhan. Berkenaan dengan Natal sekali lagi, hari ini kami dengar informasi ada orang yang mencoba meracuni lagi umat bahwasanya fatwa ulama yang mengatakan merayakan Natal haram adalah fatwa bodoh. Ini hati-hati. Ketahuilah bahwa waktu ulama kaum muslimin mengatakan merayakan, mengucapkan selamat hari Natal tidak boleh, itu adalah karena berkenaan dengan keyakinan. Dan orang Kristen pun boleh suatu ketika berkata bahwasanya kami pun tidak boleh ikut-ikutan membantu, ikut mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah tuntut orang Kristen untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Bahkan kita pun tidak pernah menuntut gereja untuk menulis misalnya selamat hari raya Idul Fitri atau yang lainnya. Karena urusan kebiasaan, urusan adat, apalagi urusan agama itu suka-suka. Yang penting jangan mengganggu, selesai. Di saat orang mengatakan bahasanya, ulama mengatakan mengucapkan selamat Natal itu karena punya makna beda. Kalau Anda mengucapkan Natal kepada orang di luar Islam, orang Kristen, maknanya apa? Anda mengukuhkan, Anda merestui, dan jangan Anda merestui bahasanya apa? Ketuhanan Yesus. Itu menurut. Padahal ini berbeda tentang konsep ketuhanan. Maka orang Kristen yang datang kepada kita misal mengucapkan selamat akan atau acara tentang keagamaan atau acara tentang ibadah,
acara tentang keyakinan, kalau mereka datang mereka dusta dengan agamanya. Ini sekelumit saja perlu kami hadirkan, kami ulang karena sudah kami bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau ada seorang muslim mengucapkan selamat Natal, maka itu telah dusta kepada agamanya. Karena apa? Mengucapkan selamat Natal maknanya apa? Mengukuhkan akan sesuatu yang dia tidak yakini, dusta. Dan sesungguhnya orang Kristen pun sangat sederhana, kita tidak pernah menuntut mereka untuk mengucapkan selamat atas sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Dan ternyata yang mengatakan Natal itu tidak, selamat Natal itu tidak ada, bukan saja orang Islam. Dari kelompok Kristen pun ada hampir 7 kelompok Kristen besar, mereka juga tidak setuju tentang Natal. Tapi mereka tidak dibahas. Kenapa umat Islam yang dibahas? Yang membahas orang Islam lagi kadang-kadang. Sehingga orang Kristen pun ada yang mengatakan Natal itu adalah haram. Dan mereka pun tidak ada masalah karena berkenaan dengan keyakinan. Sebagian orang Kristen yang mengatakan Natal haram itu ada. Tanyakan kepada orang Kristen yang beritahu, kita baca ada beberapa kelompok Kristen yang mengatakan merayakan Natal itu tidak ada. Bahkan ada perbedaan tentang hari. Misalnya di banyak di Amerika sana merayakannya tanggal 6 atau tanggal 5. Tanggal 6 kalau tidak salah. Jadi bukan tanggal 25. Jadi ada perbedaan di kalangan mereka. Tapi mereka tidak masalah. Tapi kenapa di saat yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, umat Islam yang berfadah dihebohkan? Yang menghebohkan bukan umat Kristen, yang menghebohkan adalah ustadz. Yang menghebohkan adalah orang pakai kopiah putih, yang menghebohkan adalah orang naik haji. Musibah. Sehingga dia seolah-olah ingin mengambil hati orang di luar Islam, tapi membuat musuh di dalam rumah sendiri. Dia tidak sadar. Ketahuilah wahai umat kaum Kristiani, urusan Natalan kami tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada anda, tapi urusan kebersamaan, anda sakit laporan, nanti saya kasih obat, ibaratnya begitu. Kalau ada tetangga kita seorang Kristen yang melarat, kita wajib ngasih makan. Sebab ngasih makan bukan urusan ketuhanan, bukan urusan prinsip, bukan urusan akidah. Ini dalam kebersamaan. Dia sakit, wajib kita kasih obat. Itu Islam mengajarkan keindahan semacam ini. Cuman permasalahannya ada orang-orang yang memang mohon didoakan, mereka itu sedikit suka meracuni umat ini, sehingga seolah-olah dia punya fatwa yang lebih benar, sehingga berkata dengan lantangnya, ulama yang mengatakan selamat Natal, ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal adalah ulama ekstrim. Innalillah. Bukan ekstrim, ini keyakinan. Orang Kristen pun boleh mempunyai fatwa-fatwa yang semacam itu, keharaman-keharaman. Dan semua agama itu punya batasan-batasan. Kalau agama tidak punya batasan, bukan agama lagi. Kalau agama tidak aturan, tidak agama lagi. Jangankan agama, hotel, rumah saja ada peraturannya yang tidak boleh dijamah oleh lain. Bagaimana dengan agama yang berkenaan dengan prinsip? Maka ketahuilah, kebersamaan itu akan terjalin dengan indah jika masing-masing mengetahui kesamaan dan perbedaannya. Tapi kalau perbedaan dikatakan sama, maka ini adalah fitnah dan akan menjadikan musibah. Harga mati. Selesai bahwasanya mengucapkan Natal, selamat Natal bagi kaum muslimin adalah tidak diperkenankan, alias haram hukumnya. Dan ini bukan berarti kita ngajak musuh dengan orang Kristen, akan tapi berkenaan dengan urusan kebersamaan kita wajib menolong kaum Kristiani. Jual beli dengan mereka boleh, kita kerjasama boleh, sampai itu tadi sakit pun kita wajib menolongnya. Allah, indahnya Islam. Asal tahu saja bahwa di dalam Islam tidak ada toleransi. Sebab toleransi itu bohongan. Istilah toleransi itu akan diangkat di negeri kafir sana, bahwasanya toleransi itu maknanya begini, ya sebenarnya kamu itu nggak boleh dengan saya, cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi, kurang ajar. Toleransi itu adalah sesuatu yang sebetulnya bukan haknya, akan tapi saya perkenankan. Tapi yang ada dalam Islam bukan toleransi, wahai kaum Kristiani yang mendengar suara ini. Dalam Islam tidak ada toleransi. Kalau ada orang Kristen hidup di samping rumah saya, kalau dia lapar wajib bagi saya ngasih makan, bukan karena toleransi. Kalau toleransi begini, ya sebetulnya saya nggak boleh ngasih makan sama ente, cuman karena satu hal, kasihan saya kasih. Itu kan toleransi. Cuman kita sering membawa kalimat toleransi. Enggak. Yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Ini lebih agung daripada toleransi. Wajib kita ngasih tetangga kita yang Kristen untuk kita kasih makan dan obat. Wajib itu bukan toleransi. Toleransi itu aslinya dia nggak berhak, cuman karena satu hal jadi saya kasih. Ini loh, coba ini dipahami makna ini. Islam itu indah. Makanya ada sebagian hamba-hamba Allah yang agak bingung, ya namanya orang bingung, ya ngaluh, kadang-kadang nulis ngelantur, mengucapkan ngelantur. Kita doakan semoga Allah berikan bimbingan. Baik, jadi mengucapkan selamat Natal selesai adalah haram bagi kaum muslimin. Kalaupun anda mendengar fatwa yang lain, itu biasanya adalah orang yang ya bingung dia.
mungkin dia tidak punya keyakinan, mungkin dia tidak ngerti tentang Natalan itu bagi orang Kristen seperti apa. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Pakai Al-Quran, Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan salam sejahtera untukku di saat aku dilahirkan, dan nanti saat aku mati, dan nanti saat aku dibangkitkan. Salam kepada siapa? Sayyidina Isa alaihissalam yang Nabi. Kalau kita mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa, oh boleh. Kalau seandainya saya ketemu dengan seorang muslim, selamat atas kelahiran Nabi Isa. Kalau seandainya terbukti benar kelahiran Nabi Isa adalah tanggal 25, kalau saya berkata kepada seorang muslim, hai orang muslim, ingat hari ini kelahiran Nabi Musa, hari ini kelahiran Nabi Isa, selamat karena telah datang Nabi. Bukan, tidak ada masalah mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi, karena kita mengucapkan dengan seorang muslim. Tapi kalau kita mengucapkan dengan orang di luar Islam, maknanya apa? Harus paham dong. Sehingga paling rendahnya adalah haram, kalau diyakini maka menjadi syirik. Allah, kurang jelas apa? Sudah 3 mimbar nih, 3 kali pertemuan ini kalau masih belum jelas. Jadi jangan sampai ada terpengaruh. Nah, ini harus jelas masalah ini. Lihat, keindahan tetap harus terjalin. Baik, ini semoga cukup mukadimah ini karena sudah diulang, takut bosan. Akan tapi hari ini katanya kami mendengar ada berita di majalah atau di koran atau di ini yang berbicara tentang Natalan tapi dengan versi yang berbeda. Ketahuilah bahwa ini loh yang kami sampaikan. Jadi tolong direnungi apa yang kami sampaikan. Islam itu tidak ngajak perang, selesai. Memang ada Islam ekstrim. Kami tidak setuju dengan sebagian anak-anak muda yang sering nulis di Facebook atau di internet yang suka mencaci maki itu. Bukan seperti itu caranya. La tasubbul ladina, Al-An'am ayat 17 kalau tidak salah. Coba dilihat. Al-An'am ayat 17. La tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau mencaci orang-orang yang menyembah atau memohon kepada selain Allah. Faisubullah, mereka akhirnya menyaci Allah karena kebodohan mereka. Jadi kita tidak diperkenankan. Inilah yang ada dalam Islam. Jadi kepada wahai kaum Kristiani, Anda tidak usah ragu jika duduk dengan orang Islam. Nabi Muhammad mengajarkan agar kami melindungi Anda. Kami bukan mengganggu Anda. Kalau mengambil miliknya orang Kristen, 1 pulpen haram masuk neraka. Sama, mereka harus dijaga. Imam Ghazali menjelaskan hak itu ada. Hak kita dengan tetangga, hak kita dengan tetangga yang saudara, hak kita dengan tetangga muslim ada. Jadi bukan harus seorang muslim yang harus kita penuhi haknya. Kalau kita punya tetangga seorang muslim yang saudara, 3 hak. Hak tetangga, hak saudara, hak muslim. Tapi kalau ada tetangga, haknya 2 kadang-kadang, muslim dan saudara saja. Ada haknya tetangga, dia di luar Islam, punya hak yang harus kita penuhi. Ini harus dipahami makna-makna semacam ini. Cuman kadang memang ada manusia-manusia ekstrim yang sesungguhnya. Lah kalau fatwa begini dikatakan ekstrim bagaimana? Ada memang orang ekstrim, dikit-dikit seolah-olah orang Islam nggak boleh hidup bersama orang di luar Islam nggak boleh hidup dengan kita. Nggak ada. Nabi Muhammad memperkenankan orang Yahudi dan Nasrani, Najran dan sebagainya hidup. Bani Quraidah waktu itu ada beberapa orang Yahudi dan Nasrani yang hidup bersama Nabi SAW. Dan Nabi pun tidak menghancurkan mereka. Biarpun Nabi dikhianati berkali-kali, padahal kalau seandainya Nabi mau menghancurkan, sudah berhak Nabi untuk menghancurkan. Kenapa? Nabi dikhianati berkali-kali. Akan tapi Nabi Muhammad tetap menjalin hubungan baik. Karena pendidikan dari Nabi SAW, biarpun dikhianati masih semacam itu. Baca sejarah Nabi SAW. Baik. Jadi jangan ragu lagi masalah ini. Mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah tidak diperkenankan karena urusan dengan keyakinan. Tapi kalau ada tetangga Anda yang Kristen menikah, Anda boleh mengucapkan selamat karena pernikahan antara orang Kristen oleh Islam dikukuhkan. Boleh. Kalau punya anak nasabnya nyambung, selesai. Di antara mereka, kalau mereka menikah kita mengucapkan selamat atas kegembiraannya. Iya. Kalau meninggal kita belang sungkawa datang. Bahkan kalau tidak ada yang mengubur, kita wajib mengkubur mayatnya orang Nasrani itu. Lihat. Islam itu indah, nggak ada itu. Cuman urusan keyakinan harus yakin, tegas. Ini musibah. Nggak tahu ini pergaulan di mana ini. Harus yakin ini urusan keyakinan. Iman. Ya kalau orang Kristen meninggal dunia di tetangga Anda, kok saudara-saudara mereka yang Kristen tidak ada yang menguburnya, maka Anda wajib mengkafaninya dan wajib menguburnya. Tidak perlu disolati dan perlu dibandingkan karena mereka tidak sholat. Wajib fardu kifayah. Kalau Anda tidak mengkubur, dosa semuanya. Allah, dosa membiarkan mayatnya orang Kristen dibiarkan. Lihat kurang apa? Tolong pahami Islam secara sempurna, jangan pojok-pojok. Kalau kita pengen berbicara tentang Islam dari sumber Islam, jangan dari orang yang menuduh Islam. Lihat, maka ada sekelompok manusia yang seolah-olah menjadikan Islam itu tertuduh, ekstrim dan sebagainya. Sampai kalau ada kiai mengatakan
haram mengucapkan selamat Natal langsung dicoret. Ini ekstrim, ini ekstrim. 4 tahun yang lalu kita dapat surat banyak ekstrim, cuman sekarang sudah kayak hilang itu orang itu. Dulu 4 tahun yang lalu kita ngomong begini, wah dibilang ini ekstrim, wah macam-macam. Bagaimana ekstrim? Saya duduk dengan orang Kristen juga tidak ada masalah kok, jual beli dengan orang Kristen tidak ada masalah. Baik, inilah yang ada di dalam Islam, mohon difahami. Barangkali hari ini ada yang melihat di media atau di mana tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan apa masalah Natal dan sebagainya, karena besok harinya untuk kaum Kristen untuk merayakan hari Natal. Orang Kristen bebas merayakan Natal asalkan tidak mengganggu kita kaum muslimin. Sama, Anda kalau pengen merayakan hari raya Idul Fitri bebas, tapi jangan mengganggu orang Kristen. Mengganggu orang Kristen tidak boleh. Anda merayakan hari raya Idul Fitri mengganggu orang Kristen haram. Jangankan kok merayakan hari raya Idul Fitri, Anda melakukan sholat ternyata mengganggu orang Kristen juga haram. Tidak tahu gimana caranya. Pokoknya begitu. Kita tidak boleh mengganggu dalam hal kebersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung saja kepada salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diringkas oleh Ibnu Abi Jamrah. Ringkas saja karena waktu. Mohon maaf karena penting ya masalah ini, karena takut ada fitnah. Sebab kadang-kadang ada orang yang diberi oleh Allah kemampuan menulis, enak tulisannya, dibaca enak, tapi ini adalah lidahnya ahli fitnah, menjadikan perpecahan, sehingga kadang-kadang membaca koran sepintas saja langsung mengatakan ulama-ulama itu goblok. Wah, ini kacau. Ulama yang berfatwa merayakan Natal haram itu ulama bodoh. Coba direnungi yang kami sampaikan tadi secara cermat, secara jernih, dan setelah itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinsyafan, maka Anda akan mendapatkan cahaya iman di dalam hati Anda. Qala musannif rahimallahu taala Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, Mukhtasar Sahih Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhuman." Punggung kendaraan, unta, kuda atau apa saja, kendaraan yang ada nilainya, yurkabu dikendarai, binafaqati dengan nafkahnya, idza kana marhunan kalau dia dijadikan gadai atau jaminan, gadai atau jaminan. Walabanud darri, laban yang dikucurkan, laban yang mengucur, itu laban atau susunya binatang tersebut, maka yushrabu bisa diminum binafaqatihi karena nafkahnya, idza kana marhunan kalau ia adalah termasuk barang yang digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu, yang makan dan minum, yang mengendarai kendaraan tersebut dan yang meminum susunya, maka wajib memberikan nafkah. Ini babnya bab rohn. Rohn itu adalah gadai. Gadai ini adalah jaminan. Jadi kami hutang, saat kami pinjam duit dari Anda 10 juta. Karena Anda mungkin ragu apakah kami bisa bayar atau tidak, atau karena Anda rindu kebaikan tapi sisi lain Anda tidak kenal kami, ya sudahlah, agar peminjam meminjam ini berjalan, maka Anda meminjamkan 10 juta kepada kami, tapi dengan jaminan mobil saya. Mobil ini namanya gadai. Mobil saya gadaikan, saya jadikan jaminan. Anda punya sawah, saya punya sawah 2 hektar, tapi untuk membangun, untuk menanam sawah itu saya tidak punya modal, maka saya gadaikan sawah saya yang 1 hektar kepada Anda. Anda meminjamkan duit kepada saya 10 juta, maka separuh dari sawah saya gadaikan jadi jaminan. Kami pinjam, jadi sawah ini sawah gadai. Nah, contoh yang dalam hadis ini adalah zaman dahulu mungkin tidak seperti itu. Yang paling gampang adalah ada orang butuh duit, ini onta saya, ini kambing saya, jadikan gadainya. Saya punya kambing harganya 2 juta, saya punya cuman pinjam 1 juta saja, kasih 1 juta, ini kambingnya. Lah kambing ini atau onta
Onta yang saya gadekan kepada Anda, lihat, ada susunya, dia bisa dinaiki. Nah, saya boleh meminum susunya, barang-barang saya. Karena Pak, saya merawat onta itu di rumah saya yang ngasih makan, ya kan? Saya sebagai pemilik onta menjadikan onta itu bahan jaminan bagi utang saya kepada Anda. 10 juta yang saya ambil, jaminannya adalah onta ini. Selagi onta berada di saya, maka saya harus merawatnya. Karena saya merawatnya, saya boleh minum susunya. Dan sesaat saya mengendarai onta ini karena saya ngasih makan. Nah ini, makanya saya boleh mengendarai karena saya ngasih makan. Saya boleh minum susunya karena saya ngasih makan. Kalau tidak dikasih makan, dia adalah akan mati. Dan saya ngasih makan ini adalah untuk bertahannya namanya onta ini. Kalau tidak, dia bakal mati. Baik, ini adalah surah gambar yang ada di dalam hadis tersebut. Cuman rentetannya, rinciannya dalam kitab fikih begini bunyinya. Bagaimana hukumnya jika kita itu bagaimana hukumnya memanfaatkan atau menggunakan barang gadean, baik bagi yang terima gade atau yang menggadekannya? Bagaimana hukumnya? Nah ini yang harus cermati, karena mohon maaf banyak kesalahan di masyarakat sehingga orang-orang yang tidak mampu itu sudah jatuh ke timah tangga. Banyak orang yang tidak mampu pinjam duit dengan cara gade ini, ternyata malah digencet oleh orang kaya karena tidak mengerti hukum fikih. Alhamdulillah Anda semua hadir ke tempat ini, semoga karena memang Allah ingin menyelamatkan kita dari berbuat dolim kepada sesama manusia. Ada berbuat dolim yang halus dengan bahasa nolong, tapi nulung mendung, kelihatannya menolong tapi malah memukul. Ini ada sebuah kejadian di Jawa, di luar Jawa. Ini pertanyaan ini pertama muncul di luar Jawa. Ternyata setelah di Jawa ini sama kasusnya. Kalau ada orang pinjem duit, contoh saya punya sawah 1 hektar, butuh duit 10 juta untuk nyekolahkan anak saya pinjam duit kepada Anda 10 juta. 10 juta saya terima kan? Sawah bagaimana? Sawah ini jaminan. Cuman tradisi masyarakat yang busuk, kotor dan hina, salah karena tidak ada pendidikan, tidak ada ilmu, maka sawah yang saya gandekan ini sudah menjadi seolah-olah menjadi milik Anda. Anda mau minjemkan duit kepada saya 10 juta dengan syarat sawah ini akan Anda garap dalam tempo sampai saya bayar. Kalau sudah saya bayar, ya sudah. Lihat, ini kan menyiksa. Saya sudah tidak punya duit, harta saya cuma sawah 1 hektar, saya pinjam duit 10 juta. 10 juta ini ternyata sawah saya Anda garap, Anda yang ngerjakan. Nah, gimana saya bisa menabung membayar? Ini yang harus dibahas, dan ini hukumnya haram mutlak, dan itu hakikat riba. Ini yang terjadi di masyarakat. Saya pikir hanya di luar Jawa, ternyata di Cirebon ada. Masya Allah. Ada orang ngadu, bener itu kejadian di saya Buya. Malah kejadian di saya majelis tadi. Orang hadir di majelis taklim kita. Jadi begini, jadi orang yang menggadekan itu sudah tidak bisa berkembang lagi. Yang menggadekan sudah tidak bisa berkembang lagi. Karena apa? Sawahnya sudah diambil oleh orang yang meminjami duit tadi. Digarap, dia tambah kaya. Sebulan bisa berapa juta. Saya yang pinjam duit semakin nyungsep. Maka ini dibahas bahwasanya bagaimana hukumnya orang yang meminjamkan duit, memanfaatkan dan menggunakan barang gadeannya. Jumhur ulama hampir disepakati haram mutlak, baik dengan izin atau tidak izin. Baik dengan izin atau tidak izin, karena apapun bentuknya itu adalah manfaat. Sementara kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, semua peminjaman yang mengundang manfaat adalah riba. Dan jangan dibuka ini, ada celah dari mazhab Malik misalnya Abu Hanifah, bolehlah asalkan digunakan sesuatu yang tidak berkurang. Misalnya apa? Dinaiki sedikit, itu adalah celah. Tapi kalau sampai diberdayakan untuk menghasilkan uang nggak boleh. Tapi menurut jumhur ulama sama sekali mutlak ditutup, karena ini akan membuka celah kejahatan nanti. Jadi sawah yang saya gadekan itu tidak boleh Anda mengerjakannya, sebab nanti akan menjadi syarat orang akhirnya seolah-olah meminjamkan duit tapi ternyata gencet orang. Sawah ini bisa menghasilkan keuntungan lebih dari yang dipinjamkan.
Ini jadi haram Anda yang meminjamkan uang, yang mendapatkan jaminan, maka jaminan tersebut haram Anda gunakan untuk apapun. Ini harus dijelaskan. Tapi bagi saya yang punya barang, itu boleh menggunakannya dengan 2 syarat. 1, izin orang yang punya uang. Yang kedua, tidak akan mengurangi nilainya. Milik saya, ya kan? Sawah, saya menggadaikan sawah kepada Anda, saya pinjam 20 juta tadi, sini 20 juta saya terima. Akhirnya sawah ini saya minta izin, Pak, sawahnya saya garap loh ya. Anda mengizinkan, saya boleh pakai. Yang kedua, sawah ini tidak akan rusak kalau ditanami kan. Tapi kalau sawah ini dirusak, ditanami, dikasih obat macam-macam, rusak, Anda boleh komplain, melarang. Tapi dengan 2 syarat. Anda yang meminjamkan uang kepada saya telah mengizinkan saya untuk menggarap tanah ini, tanah saya pada hakikatnya. Sebab akan tapi izin ini harus ada, karena tanah ini sudah saya jadikan gadai, jaminan. Sewaktu-waktu jika saya tidak bisa membayar utang saya, maka tanah ini bisa kita jual, lalu kita potong untuk bayar utang, dan selebihnya saya dikembalikan ke saya. Yang kedua adalah tidak mengurangi nilainya. Tapi kalau mengurangi nilainya nggak bisa. Digarap tatanya apa? Diambil pasirnya, bolong-bolong kan? Pasirnya, wah ini pasirnya manfaat ini, habis itu apa? Dijual nggak ada nilainya. Jadi kalau bagi saya yang punya barang yang digandekan, itu boleh memanfaatkan, menggunakannya, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab lain tetap tidak boleh. Tapi kalau bagi orang yang meminjamkan duit, mutlak jangan ditawar. Yang meminjamkan duit tidak boleh memanfaatkan, karena ini adalah betul-betul tadi nyekek, itu luar biasa, itu mengerikan, dosa besar ini, hati-hati, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang gadaian ini bisa diletakkan di 3 orang. Jadi barang jaminan itu boleh diletakkan di 3 orang. Yang pertama boleh diletakkan di saya yang pinjam duit. Mungkin Anda karena sudah tahu saya percaya. Atau diletakkan di Anda. Atau kita sebenarnya saling tidak percaya, kita baru kenal nih. Diletakkan di orang yang ketiga yang bisa dipercaya. Ini gadai itu penting. Maka dalam urusan utang piutang jangan lupa, 1, dengan dicatat. Yang kedua, kalau tidak pakai catat, pakai gadai. Dan gadai itu setelah saya misalnya tidak bisa membayar, bukan langsung Anda ambil. Gadai sesuatu yang saya gadaikan kepada Anda, kalau saya tidak mampu menjualnya, tidak mampu membayar utang saya kepada Anda dalam waktu yang sudah ditentukan, maka Anda punya hak untuk mengajukan ke mahkamah untuk dijual. Dan jualnya adalah harga normal, tidak seenaknya sendiri, dan itu pun akan dipotong untuk utang saja, selebihnya dikembalikan ke saya. Bukan langsung hangus. Kalau hangus haram. Mobil harganya 50 juta, utangnya cuma 20 juta, langsung diambil, nggak pakai hitung-hitungan, Anda khianat, Anda masuk neraka. Sehingga masalah tolong menolong, urusan utang piutang ini betul-betul harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, banyak kejahatan di balik pinjam meminjam. Ini saja sekelumit tentang gadai. Mohon dimengerti masalah ini dan patuhlah kepada syariat Nabi Muhammad. Allah akan berikan keberkahan dalam transaksi Anda, dalam jual beli Anda, dalam harta Anda, dan itu insya Allah akan menjadi sebab keselamatan kita di surga nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah ini, majelisnya itu gaduh-gaduh, macam-macam, ada majelis asal, majelis macam, majelis hadis, sekaligus majelis hikmah. Sekarang hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-hikmatu thalithatu wal 'ishruna ba'dal mi'ati. Hikmah yang ke-23 setelah 100. Hikmah yang ke-123. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin, ila anqal. Mana'aka min an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamina. Manakah Allah melarangmu min antadda'iya, untuk mengaku aku, ma sesuatu laisa laka yang bukan milikmu, akan tapi lil makhlukinya,
lil makhluqina, itu untuk makhluk yang lain selainmu. Allah melarang mengaku-ngaku yang bukan milikmu dari milik-miliknya orang. Kalau bukan milikmu jangan diaku-aku. Kurang ajar enggak kalau diaku-aku? Mobilnya orang langsung mobil saya, ya kan? Motorku, enak aja ngaku-ngaku. Tidak diperkenankan. Dikatakan dzulmun, kedzaliman, udwan, ini suatu penganiayaan kalau ngaku-ngaku miliknya orang. Yang gosok pengambil, coba motornya orang. Bil siapa itu? Motor saya. Dilarang atau tidak? Dilarang, kurang ajar, nggak beli ngaku-ngaku. Ini coba Allah melarang engkau untuk mengaku-aku sesuatu yang bukan milikmu dari sesuatu yang dimiliki oleh hamba-hamba. Afayubihu, apakah setelah itu Allah memperkenankan untuk engkau mengaku-ngaku sesuatu yang hanya miliknya Allah? Afayubihu, engkau mengaku miliknya orang, miliknya manusia yang bukan Tuhan, itu sudah nggak benar. Bagaimana engkau mengaku-ngaku miliknya Allah? Afayubihu, apakah Allah memperkenankan laka bagimu antadda'iya, untuk engkau mengaku-aku wasfahu, sifat keagungan Allah, sifat Allah, wa dan Allah adalah Rabbul Alamina, pencipta sekalian alam. Allah yang mempunyai semua alam. Kita mengaku miliknya orang saja dimurkai oleh Allah, bagaimana engkau mengaku miliknya Allah? Keterangannya begini, untuk digambarkan bahwa ada sifat yang tidak baik, yaitu sifat tidak mengakui. Contoh, jujur, Anda suatu ketika melihat tetangga Anda butuh dari awal akhir kebutuhannya, mulai dari sakit, dari ini, karena dia butuh dan Anda mampu untuk membantunya, Anda membantu dia. Setelah Anda membantu dia sampai dia berdiri dan normal, selesai semuanya, tiba-tiba dia itu berkata, kalau ditanya orang, gimana, siapa yang ngurusi urusanmu? Siapa yang menolongmu selama ini? Ternyata tetangga Anda tadi ngomong, oh saya sendiri, semuanya saya beresi sendiri. Anda di sampingnya, Anda menolong tiap hari, berbulan-bulan, capek, habis duit semuanya itu, sudah nolong tetangga Anda itu. Ternyata setelah beres, sembuh, rumahnya beres, teman-temannya pada tanya, Masya Allah kau bisa begini, siapa yang nolong kamu? Enggak, saya sendiri. Coba, kurang ajar enggak? Kurang ajar bener. Kurang ajar. Makanya Allah berkata, makanya Nabi Muhammad menyebutkan, man lam yashkurillaha lam yashkurillaha ma lam yashkurin nasa. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, enggak syukur kepada Allah, Allah murka. Berterima kasihlah kepada manusia yang berbuat baik kepadamu. Man azda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah dia. Perintah dari Nabi, fakafi'uhu, balas. Balasan itu paling ringan, mengatakan jazakumullahu khairan katsira, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Nah, ini doa paling tidak. Coba kalau orang nggak mau tahu, kurang ajar atau tidak? Bagaimana kita dengan sesama manusia saja kalau tidak terima kasih, kurang ajar namanya. Artinya apa? Kebaikan yang Anda lakukan diaku sama dia. Saya sendiri, duitnya dari mana? Saya sendiri semuanya. Masya Allah, iya. Anda di sampingnya, kurang ajar bener nih. Terlepas dari Anda ikhlas atau tidak ikhlas, Anda pasti mengatakan semacam itu. Dan Allah pun murka. Mengaku-ngaku kebaikan orang lain itu juga tidak dibenarkan. Allah marah. Bagaimana jika Anda mengaku sesuatu yang miliknya Allah? Muncullah sifat mengaku-ngaku sombong. Sifat Alhamdulillah pakai itu semua. Aku bisa. Kayak Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Gimana Qarun kau bisa kaya begini? Karena kecerdasan saya dan kehebatan saya. Gimana Pak bisa kaya? Iya, strategi dong, hebat dong. Gimana? Prinsip ekonomi harus pahami, strategi ekonomi, market kuasai. Kalau kamu pasti bisa, motivator ulung. Kamu pasti bisa, harus bisa, hebat. Ada ini, ada begitu, pasti bisa, harus bisa. Aku. Nah ini kayak begini nih apa? Lah itu
kekuasaan dari Allah. Yang memberi tenaga siapa? Allah. Yang memberi kecerdasan siapa? Allah. Pantaskah setelah itu kita berkata bahasanya aku? Sombong. Orang sombong, sombong dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Punya pangkat, sombong dengan pangkatnya. Tapi kalau orang paham makna ini, sesama manusia saja engkau tidak boleh mengaku kebaikannya. Bagaimana dengan Allah? Sangat tidak pantas jika engkau mengaku bahasanya itu adalah milikmu sendiri. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kesadaran ini ada, tidak akan muncul orang sombong. Jadi apapun dia, biarpun dia adalah orang yang diberi oleh Allah limpahan rizki yang sangat banyak, dia tidak pernah lupa bahwasanya dirinya adalah hamba. Aku bisa begini karena Allah kasih. Biarpun anda sudah mau menduduki satu posisi tertinggi dalam sebuah jabatan, anda tahu bahwasanya ini adalah kemudahan dari Allah, dan anda tidak akan ragu-ragu mengucapkan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulki, Allah, ya Allah, engkau adalah yang memiliki segala kerajaan. Kau berikan kepada orang yang engkau kehendaki, semua darimu ya Allah. Aku dapat jabatan karenamu ya Allah, maka aku tidak pantas sombong dengan jabatanku ya Allah. Dan kau cabut pun kau bisa mencabut sewaktu-waktu. Kemarin presiden, sekarang juga tuh. Kemarin Pak Bupati, juga sekarang ini. Kemarin Pak ini, sekarang di penjara ada. Kemarin macam-macam. Allah bisa menurunkan, mengangkatkan itu. Dan sadar bahwasanya ini dari Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pengen dibangun oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dengan bahasa halus. Ibn Athaillah As-Sakandari ingin mengembalikan kita kepada kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah. Kekayaan yang kau dapat adalah dari Allah, sahamnya 100% dari Allah. Yang sombong dengan kecerdasannya gampang. Kalau Allah mau cabut, lihat, dipelesetkan di kamar mandi, kejedot, geger otak, mau apa? Kaya raya, oh gampang, dikasih apa? Yang paling cepat ngabisin duit itu penyakit apa? Oh, kasih penyakit, wah habis, wah ini habis, setiap minggu 2 juta, berapa puluh juta ini, hampir. Tiba-tiba dibohongi sama orang dalam sebuah transaksi, habis. Alangkah banyaknya kemarin orang kaya sekarang melarat, dan sekarang orang kemarin melarat sekarang kaya. Begitulah. Tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'. Allah yang menurunkan orang, mengangkat orang, kembalikan. Sehingga dalam kesadarannya yang sempurna seorang hamba, maka di saat dia kaya, dia tetap menyadari dirinya hamba Allah. Dia tidak akan merebut sifat Allah. Dia tidak akan merebut kebesaran Allah. Misalnya tidak akan bersifat seperti sifat Allah, yakni sifat kebesaran, sifat maha besar. Bukan sifat sombong. Sifat maha besar Allah kalau dipakai kita jadi sifat kesombongan. Kalau bagi Allah adalah maha besar, karena Allah memang maha besar, zat yang maha agung. Tapi kalau kita ambil jadi sifat kesombongan. Inilah. Ini yang diinginkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Nabi Muhammad punya segalanya, kecerdasan, kehebatan semuanya. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah lak. Ingat, wa rafa'na, aku yang mengangkatmu wahai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Ini adalah kepada Nabi Allah mengingatkan, hei Muhammad, yang kau berimu adalah aku. Nabi yang tidak akan lupa karena beliau maksum. Akan tapi ini pendidikan untuk kita bahwa yang memberi kepada kita adalah Allah. Maka tidak pantas setelah itu kita sombong. Kalau orang sudah paham makna ini, dalam keadaan apapun dia tahu bahasanya dirinya adalah hamba. Dan semakin sempurna seorang hamba dalam merasakan, mengakui dirinya hamba, maka secara otomatis dia semakin sempurna dalam mengakui ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hakikat iman. Orang mengaku adanya Allah, tapi diam-diam dia menuhankan dirinya. Aku bisa semuanya. Aku menuhankan dirinya. Ini qasamtuhu dalam riwayat katakan. Kalau orang melakukan kibriya ridai. Jadi namanya sifat kebesaran adalah selendangku, dikatakan Allah dalam firman. Selendangku maksudnya apa? Hanya pantas untuk Allah. Kalau ada manaza'ani, barang siapa yang mengambil sifat itu, akan aku hancurkan. Perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kembali kepada diri masing-masing. Apa yang telah Allah berikan kepada anda? Yang diberi oleh Allah harta, ketahuilah harta anda dari Allah. Maka semakin tawadhu'lah dengan harta anda. Yang Allah yang telah mendapatkan jabatan itu semua dari Allah.
Kalau Anda tidak bisa memahami makna ini, sebetulnya Anda sepertinya tidak paham kisah sama tetangga yang Anda tolong tadi, nggak ngerti syukur. Ngaku-ngaku miliknya orang saja bikin malu, apalagi ngaku-ngaku miliknya Allah, seharusnya malu. Akan tapi permasalahannya bukan malu dan tidak malu, akan tapi ghaflah, kelalaian karena terlalu cinta dengan sesuatu, cinta dunia. Lihat, dan kalau orang sudah berpegang dengan makna ini, mustahil dia akan mengambil harta orang lain. Sehingga dalam disebutkan bahwasanya la yazalu, senantiasa hambaku ini terus yataqarrabu ilayya bin nawafil, akan mendekat kepadaku dengan segala yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuh, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ul ladzi yasma'u biha wa basaruhu alladzi yubsiru biha wa yadahu alladzi yabtisu biha wa rijluhu alladzi yamshi biha. Hambaku akan selalu mendekat kepadaku dengan fardu dulu, kemudian kesunnahan, melakukan kebaikan, kesadaran dirinya hamba. Kalau sudah dia menyadari dirinya hamba dengan pengabdian yang tidak ada hentinya, terus meningkat dari fardu ke sunnah terus, maka aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi lidahnya, aku akan menjadi kakinya. Maknanya apa? Dia tidak akan berbuat kecuali apa yang Allah ridhoi. Matanya dijaga oleh Allah. Sebab tidak pantas kalau orang tak sadar dirinya adalah hamba Allah lalu berkata, Allah tidak ridho kepada hambanya yang dicintainya untuk melakukan kemaksiatan. Allah tidak ridho kepada hambanya yang dicintainya untuk berbuat mungkar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi wa idza ahbabtu kuntu, kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar, aku akan menjadi telinganya untuk mendengar. Jadi di sini tentu dalam kebaikan Allah akan menjaga kita. Tidak ada yang berkata, dan tidak mungkin Allah berkata aku akan menjadi telinganya untuk bermaksiat, nggak mungkin. Aku akan menjadi tangannya untuk bermaksiat, karena ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai kepada derajat ini, yaitu menyadari penghambaan. Jadi menyadari penghambaan itu adalah terus, tidak ada ujungnya, terus dari mengamalkan yang fardu, mengamalkan yang sunnah. Baik, mengamalkan yang sunnah terus ditingkatkan, maka itulah hakikat penghambaan. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dunia dan nanti di akhirat, ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Maka semakin seorang hamba merasakan penghambaannya semakin hebat, maka itu adalah semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam merasakan hamba ini ada maratib, martabat, karena ini martabat keimanan yang sesungguhnya. Ada satu saat sifat sombong muncul, tapi segera tobat. Ada yang sifat sombongnya sudah dipangkas, terus dia memerangi. Makanya ada satu ilmu yang sungguh luar biasa, yaitu ilmu tasawuf, ilmu menyadarkan hati. Ilmu tasawuf, ilmu menyadarkan hati. Sehingga ada sekelompok orang yang antipati dengan tasawuf, benci dengan tasawuf, karena dia belum paham apa itu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Tasawuf bukan ilmu aneh. Sebagian orang mengatakan tasawuf adalah sesat. Apa yang dikatakan tasawuf sesat? Tasawuf bukan wahdatul wujud, tasawuf bukan hulul. Tasawuf adalah bagaimana seorang hamba semakin, ini tadi tasawuf ini Ibn Athaillah As-Sakandari. Siapa yang berani mengatakan Ibn Athaillah As-Sakandari salah ini? Kita suruh kurang ajar kepada Allah? Enggak. Kita suruh menyadari bahasanya nikmat dari Allah, ini tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membangun hati. Mulai dari awal sampai hari ini pun Ibn Athaillah As-Sakandari di samping memberikan pemahaman akal, ternyata setelah itu beliau menyentuh hati kita agar kita sadar. Ini agar sadar penghambaan. Setelah itu adalah pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah, sehingga yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari pada pungkasan hikmah ini nanti, kita akan menjadi hamba yang sesungguhnya, yang diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk merasa, untuk sadar menjadi hambaku yang sesungguhnya. Sebab ada di antara mereka yang tidak sadar, mereka hamba Allah tidak sadar, dimurkai oleh Allah. Ya'budun, menyadari penghambaannya kepada Allah, menyadari dirinya hamba. Itu yang dibangun Ibn Athaillah As-Sakandari. Kembalilah ke rumah masing-masing dengan jabatan Anda, gunakan untuk Allah.
Karena Anda hamba Allah. Gunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk menghambakan diri Anda kepada Allah. Yang punya kekayaan, jadikan harta Anda untuk membantu Anda mengabdikan diri kepada Allah. Gunakan untuk nyantuni fakir miskin, bangun masjid dan sebagainya. Itu untuk mengukur penghambaan Anda kepada Allah. Anda bersedekah dengan 100 juta, apa yang Anda inginkan? Pahala dari Allah yang menciptakanku, Allah yang memudahkan rezekiku. Anda dengan jabatan Anda, saya punya jabatan ini hanya 5 tahun, aku hanya ingin menggunakan untuk Allah. Biarpun orang ngomong apa saja, saya pengen jadi apalah 5 tahun saja, tapi beres umat Islam baik. Nah, ini luar biasa. Jadi ini orang yang mengerti tentang penghambaan, dan alangkah mulianya orang yang sadar akan penghambaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kita akan diri kita sebagai hamba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa terikat dengan sifat ketuhanan Allah, memahami, sadar kalau kita ini punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah, sehingga Allah akan menjadi mata dan tangan kita, Allah menjadi telinga dan kaki kita. Maknanya Allah akan selalu menjaga perilaku kita, menjaga tingkah laku kita, sehingga kita tidak akan berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilahkan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram guru kita Buya Yahya. Begini Buya, ketika mungkin ini pertanyaan di luar tema Buya, hak asuh anak jatuh pada seorang istri. Apa? Hak asuh anak. Hak asuh. Betul. Jatuh di tangan seorang istri, yang dimana istri tersebut bukan keluar kota tapi keluar pulau di Sumatera, yang dimana keluarga dari notabene istri tersebut beragama Nasrani. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara menyikapi sebagai seorang ayah yang jauh dari seorang anak, dan untuk memberikan nafkah juga ada kesulitan Buya, putus komunikasi gitu. Apakah seorang ayah berdosa gitu? Ya tetap berusaha untuk mencari informasi untuk bisa berkomunikasi dengan anak dan bisa tetap kewajiban seorang ayah terlaksana gitu untuk menafkahkan anak, dan untuk memantau pun kan sulit gitu kan karena jauh gitu keberadaannya. Bagaimana cara menyikapinya, dan apakah cukup dengan berdoa atau upaya yang gimana gitu solusinya Buya? Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya mengatakan kalau meminjamkan uang 10 juta, jaminannya sawah 1 hektar dan tidak boleh digarap atau dikelola sama yang meminjamkannya. Katanya hukumnya haram begitu ya Buya ya. Terus mungkin karena pinjamannya sedikit, kalau dikelola sendiri mungkin penghasilannya lebih besar, ya mungkin tidak seimbang begitu. Dan pertanyaan saya, kalau umpamanya meminjamkan uang lebih dari 10 juta, seumpamanya 60 juta, jaminannya sawah, tetapi sawah itu kurang dari 1 hektar, umpamanya 1 bau. Terus sawah itu tidak dikelola sama orang yang meminjamkannya, tetapi dikelola sama yang dikasih, yang meminjamkan, yang minjam uang. Nah terus yang meminjamkan itu tidak mau tahu, jadi pokoknya sawah itu 1 tahun itu umpamanya kontraknya 10 juta. Itu cara yang begitu boleh atau tidak? Siapa yang ngasih 10 juta?
itunya yang menggarap sawahnya. Yang menggarap kan yang punya sawah. Iya, yang menggarap yang punya sawah, tapi yang punya sawah itu minjam uang ke orang, tetapi tidak dikelola sama yang meminjamkannya, tapi dipercayakan lagi sama orang itu gitu. Sama yang Orang punyanya. itu tuh siapa itu tuh? Yang punya sawahnya. Ya memang yang punya sawah dia. Iya. Itu cara kayak gitu boleh enggak, tetapi yang meminjamkannya minta kontrak umpamanya 1 tahun 10 juta gitu. Yang meminjamkannya nerima kontrak apa? Terima kontrak umpamanya 1 tahun umpamanya 10 juta gitu. Harus bayar 10 juta. Iya. Siapa yang bayar? Yang mengelolanya itu. Yang punya tanah. Iya. Ya itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan tentang hakul hadonah. Hadonah itu hak rawat anak kecil di bawah tamyiz. Tamyiz menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah usia 7 tahun, yang bisa usia 7 tahun yang pertama, kemudian yang kedua dia bisa memilih, bisa makan sendiri, bisa membedakan antara api dengan roti, bisa cebok sendiri, itu adalah tamyiz usia 7 tahun. Nah, di bawah 7 tahun itu hak hadonah, hak anak adalah untuk seorang ibu. Tapi dengan syarat ibu itu belum menikah lagi. Yang kedua, ibu itu agamanya masih benar. Kalau murtad harus ditarik. Atau ibunya menikah lagi, itu punya hak seorang suami untuk menariknya. Dititipkan kepada bibinya atau siapa saja, jadi bisa ditarik karena takut terlantar nanti. Jadi seorang ibu kalau dia masih muslim, dia punya hak untuk mendidik sang anak tersebut. Kemudian ada hal lain lagi, mungkin dia muslim tapi akhlaknya tidak benar. Tentunya ini harus pembuktian. Kalau memang akhlaknya tidak benar, sang suami berhak untuk mengambilnya, tentunya harus dengan menunjukkan bukti-bukti tersebut agar ada kemenangan di depan hakim Islam nanti. Bahasanya akhlak itu penting. Jangan hanya mentang-mentang syariat mengatakan memihak kepada seorang perempuan dalam hal ini, tapi kalau akhlak perempuannya nggak benar, dan mungkin seorang perempuan dicerai oleh seorang istri karena akhlaknya tidak baik, akankah anaknya diserahkan kepada ibu tersebut? Tidak. Jadi bisa diambil dan nanti dititipkan kepada orang lain. Tapi dalam keadaan normal, mohon maaf, normal, istri baik, suami baik, maka yang paling berhak adalah seorang istri karena anak kecil. Sehingga memisahkan ibu dengan anak hukumnya haram. Memisahkan ibu dengan anak hukumnya adalah haram ya di usia-usia kecil itu, usia-usia masih menyusui, kemudian usia-usia masih perlu diayomi semacam itu. Ini harus jelas sudah. Kemudian kalau ternyata keluarga perempuan itu adalah kemudian telah pisah, keluarga perempuan adalah Nasrani dan sebagainya, maka kekhawatiran Anda akan akidah anak tersebut, kekhawatiran seorang bapak akan akidah anaknya harus muncul. Dan munculnya kekhawatiran ini harus ditindaklanjuti dengan upaya. Upaya itu tidak cukup memberi nafkah saja. Sebab bisa saja nafkah iya, tapi disekolahkan di tempat yang nggak benar. Akan tapi di samping nafkah, kalau bisa diambil. Kalau tidak diambil, berusaha untuk bisa mengambilnya, karena dia di lingkungan yang tidak baik. Tanggung jawab seorang bapak, tanggung jawab seorang tua, yang harus menyelamatkan anaknya sebisa mungkin. Kerahkan, arahkan, gunakan energi kita semuanya adalah untuk menyelamatkan ini. Dan itu ibadah. Dan jangan sibuk dakwah untuk sana sini, selamatkan anak dahulu, karena anak ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi tetap dengan berusaha. Kalau Anda sudah berusaha kau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memaksa hambanya yang tidak mampu. Anda sudah berusaha dan Anda dulu menikah dengan dia misalnya karena Anda husnudzon, prasangka baik dia adalah wanita baik, dia sudah masuk Islam dengan baik, ternyata kok ada satu hal Anda harus mencerainya, dan itu pun perceraian adalah ada sebab yang syar'i. Kemudian setelah itu Anda baru saat itu insya Allah Anda tidak dosa, asalkan memang waktu Anda menikah benar. Tapi yang salah dan salah tidak ada ujungnya adalah Anda nikah asal-asalan. Hei para adik putriku, asal mau dinikahi laki-laki, bejat suamimu, anakmu bejat semuanya, engkau punya dosa sampai engkau mati tetap. Makanya kalau milih suami yang benar ya. Cuman kadang susah adik-adik putri yang di sana tuh diarahkan, masih saja milih yang benar nggak mau ini. Yang benar, yang bisa menghormati, bisa memuliakan. Sama wahai saudara-saudaraku, adik-adik putraku, kalau milih istri jangan tanggung. Nikah itu sekali yang benar, istri yang benar, terdidik, soleha, jangan berkata nggak ada. Pilih yang benar. Milih itu milih, orang paham milih ya, milih itu milih. Ada orang nggak bisa milih karena cinta, nggak bisa milih, bahlul itu ya.
dikasih yang lebih bagus, tetap ini yang bagus, nggak bisa. Ini jadi biasanya problem anak muda saat ini adalah nggak bisa memilih. Pilih. Kalau ini kurang solehah, saya pindah lagi solehah lagi. Saya ini yang solehah milih. Sekarang sudah nggak bisa pilih. Di dunia itu habis, tinggal satu tok yang hidup di dunia, hanya dia. Ini problem. Biasanya kalau sudah nikah model begitu, hidupnya sengsara itu manusia. Ribut terus, nggak ketemu ujungnya. Kenapa? Dia tidak milih, asal-asalan, asal jatuh cinta, musibah. Baik, ini saja ya. Jadi itu tetap tanggung jawab seorang bapak, berusaha sampai titik kehidupan Anda, sampai Anda mati dalam berjuang untuk menyelamatkan anak. Kalau tidak, ketahuilah hukuman di hadapan Allah besar. Untuk mengantisipasi itu semuanya, maka dalam pernikahan harus Anda hati-hati dan Anda jaga demi keselamatan Anda. Jika Anda berada di lingkungan yang tidak baik, pindah, hijrah. Nabi di Mekah hijrah ke Madinah, akhirnya kembali lagi ke Mekah. Jika Anda hidup di lingkungan yang tidak baik untuk anak-anak Anda, jangan menyerah dengan lingkungan Anda. Hijrahlah demi keselamatan akidah dan anak Anda. Biarpun harus masuk kampung, tapi selamat akidah anak Anda. Nanti Allah akan mengembalikan kalau Anda senang ke kota. Tapi sekarang menyerah sudah terserah di situ. Anda baik, anak rusak. Anak mau disalahkan tidak bisa karena Anda hidup di lingkungan yang tidak baik. Anda orang tua punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ditanyakan tadi kami kurang nyambung ya, mungkin karena kelemahan saya atau bagaimana ya. Ceritanya begini tadi, bahwa ada cerita yang saya ceritakan. Ada seorang pinjam duit 60 juta. Pertama 10 juta, akhirnya berubah dengan cerita 60 juta. Kemudian yang meminjamkan, yang pinjam uang itu punya tanah sebagai jaminan. Dan untuk menggarap tanah tersebut, karena dia tidak punya duit, maka kayaknya pinjemnya untuk garap tanah, begitu ya? Apa begitu? Oh, sawahnya itu dikontrakkan orang lain buat bayar? Ya kalau dikontrak orang lain ya tidak gini intinya. Sawah yang ada di tangan Anda itu milik Anda. Jadi tadi diperkenankan dalam madhab kita Imam Syafi'i, bagi sang pemilik boleh menggunakannya atas izin orang yang meminjamkan uang kepadanya, yang pertama. Yang kedua, dengan syarat tidak akan berkurang nilainya. Itu sudah jelas. Apakah Anda sewakan ke orang, apa Anda garap atau orang lain yang garap, itu gak penting. Yang penting Anda sudah izin, mau saya berdayakan ini tanah 1 hektar. Setengah bau atau 1 hektar terserah. Pokoknya Anda ingin memberdayakan tanah ini atas izin orang yang minjemin duit kepada Anda. Yaitu setelah Anda mendapatkan izin dan untuk tujuan yang tidak bakal merusak harga tanah, maka Anda boleh, kalau Anda kontrakkan, maka kontraknya itu untuk membayar utang atau tidak bayar utang itu tidak penting. Yang penting utang 60 juta harus Anda bayar. Sebab kalau Anda tidak bisa bayar 60 juta, ini bakal dijual ini tanah, nanti akan dipotong untuk menutup hutang. Yang nggak boleh satu hal pokoknya, kalau ternyata meminjamkan duit itu akan garap tanah itu nyekek Anda yang punya tanah. Selesai, itu saja. Kalau Anda mau menggunakan tanah tersebut dengan syarat bahwasanya tanah tidak rusak, yang pertama adalah berizin, yang kedua tanah tidak rusak. Adapun masalah untuk apa hasil tanah itu nggak penting. Anda mau beli mobil boleh, dengan hasil tanah itu Anda kerja, Anda jual, nanam lombok, tak taunya lombok pas naik, tak taunya Anda bisa beli mobil, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Karena apa? Anda diizinkan. Utangnya tetap 60 juta, bukan gara-gara wah lomboknya untung gede nih, nambah dong, riba. Nggak ada. Kelihatan seperti itu, kami kurang begitu jelas. Ya Allah, kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Kalau itu kejadian langsung, intinya seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Anas bin Malik, hadis dari Jawa Timur. Anas bin Malik, hadis yang Rasul ketika orang yang berjumpa dengan sahabatnya, apakah dia diperbolehkan untuk membungkukkan badan kepada sahabatnya tadi? Rasul menjawab tidak boleh. Kalau memeluk dan menciumnya, jawab Nabi, tidak boleh. Kalau bersalaman dengannya, Rasul menjawab boleh jika dia melakukannya. Pertama, hadis ini kami tidak pernah mendengarnya. Kemudian dari segi makna itu sudah dijelaskan fatwa ulama.
Yang pertama di sini salaman dan memeluk dan menciumnya tidak diperkenankan. Itu juga tidak dibenarkan. Dan makanya kita tidak tahu hadis ini ada atau tidak, sebab begini dalam syariat. Membungkuk, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya membungkuk atau inhina adalah haram karena itu yushbihur ruku', karena itu menyerupai dengan ruku'. Tidak pantas ruku' kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunduk itu kepada sesama manusia, bungkuk itu ya, itu adalah tidak dibenarkan, bukan kata saya, katanya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau di Jawa kita bagaimana? Sama di Jawa, di Amerika, di Jepang sama hukum ini ya, sama. Ini dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bungkuk yang sampai derajat kayak ruku' ini. Kan ada sebagian orang punya kebiasaan ruku', kadang-kadang di depan kiainya lagi gitu. Jadi ini kata Imam Nawawi, dan ternyata ini bukan fatwa Nawawi. Hampir semua ulama mutaqaddimin itu berfatwa sama. Al-inhina, ngerunduk. Itu haram karena inhina itu hayat ruku', satu keadaan seperti orang ruku'. Dan tidak diperkenankan rukuk kepada selain Allah. Hormat selain itu bisa, cium tangan hormat. Kemudian kalau mencium, kalau berpelukan itu diperkenankan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tentunya laki dengan laki adalah, mohon maaf, bukan amrot, bukan ada syahwat, bukan apa. Jadi laki dengan laki disunnahkan di saat jarang bertemu untuk berpelukan. Jarang bertemu. Dan tentunya ada keadaan tertentu. Kalau setiap ketemu, ini tempatnya sini situ, setiap ketemu rangkulan, assalamualaikum, ya enggak begitulah. Jarang bertemu, rangkulan dan bersalaman. Jadi katakan tidak, maka ini tidak sesuai dengan yang selama ini diperkenalkan oleh Rasulullah SAW, masalah mu'anaqah, musafahah wal mu'anaqati, berjabat tangan dan berpelukan. Berpelukan sunnah. Berpelukan, orang yang jarang ketemu berpelukan sunnah. Ini dikatakan tidak boleh. Kalau bersalaman memang mutlak itu adalah sangat dianjurkan. Tentunya ada aturannya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu sangat disunnahkan. Bahkan itu adalah tanda ketulusan hati seseorang adalah di saat bersalaman, mana yang lebih tulus, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tudghibul ghilla, sebab yang namanya berjabatan tangan itu akan menghilangkan permusuhan, kebencian. Lihat, assalamualaikum, hilang insyaallah. Ini jadi bersalaman, berpelukan, merunduk. Bersalaman mutlak boleh. Berpelukan dengan aturan. Berpelukan adalah di saat jarang bertemu. Kemudian merunduk adalah haram menurut Imam Nawawi dalam fatwanya. Imam Nawawi rahimahullahu taala itu dalam fatwanya, dan itu fatwa ulama yang lainnya, bukan Nawawi saja, hanya kami nukilkan dari fatwa Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita harus menjaga hal yang demikian. Kalau hormat kepada orang tua, cium tangan, pijeti setiap hari, atau bantu urusannya, itu menghormati kepada orang tua. Merunduk tapi sambil bilang kurang ajar setiap hari, apa artinya merunduk? Jadi jangan sampai kita hanya pandai berbahasa basi, tapi akhlak itu ternyata di dalam hati yang menghormati. Di saat berpisah kita ingat, bukan di saat bertemu. Masya Allah, memang nggih tapi enggak kepanggih, iya tapi enggak paham iyanya. Ini kan itu kurang ajar. Ini depan ustadznya Masya Allah, tapi di belakang langgar lagi. Paling gede pelanggarannya itu yang paling ngerunduk itu. Ngerunduk apa artinya itu? Nah, ini kita diajarkan Nabi SAW sorahah, terang. Kalau ada kesalahan berani mengakui kesalahannya. Jadi bukan bohong, dusta. Walau depannya Masya Allah, waduh calon mantu bener nih, tak taunya di belakang kurang ajar. Ini ya bukan. Jadi kita perlu kejujuran, jujur dengan manusia, jujur. Baik, itu penanya dari Jawa Timur. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sudah kelewat waktunya, mohon maaf, berarti tidak bisa diteruskan pertanyaannya. Baik, jangan lupa bahwasanya insya Allah Selasa depan majelisnya kita rubah tempatnya. Hari tok malam Selasa yang akan datang kita akan mengadakan pengajian di alun-alun, dan insya Allah banyak tamu yang lain. Pokoknya Selasa depan insya Allah kita mengadakan acara di alun-alun. Jam-jamnya diundur sedikit ya, jam 8:30 baru mulai, 8:30 dimulai sampai malam nanti. Jadi bermacam-macam, ada hadroh, ada ini dan sebagainya. Itu untuk kita zikir bersama, kita gedekan untuk malam besok, untuk menyambut bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tanggal 18 Safar atau tanggal 31 Januari Selasa depan pengajiannya pindah di alun-alun. Untung-untung semuanya membawa tiker sendiri, karena memang disiapin, takut kurang ya.
karena banyak saudara-saudara kita dari mana-mana buat tikar sendiri mbak ini. Dan semoga Allah memberikan kemudahan. Hujan tidak hujan itu tidak penting, yang penting kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling kami himbau adalah kaum bapak, kalau ibu-ibu yang sekiranya tidak terhormat di rumah saja, nggak ada yang nemani di rumah saja, nggak usah ikut-ikutan. Kecuali anda datang ada yang nemani terhormat boleh, sebab kita jangan cari dosa, kita pengen cari pahala. Kemudian jangan lupa 13 hari kemudian maulid besar yang diadakan di pesantren Al-Bahjah Jalan Cakrabuana, Sendang, Sumber, hari Ahad tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Di situ ada maulid besar yang dimulai tanggal jam setengah 8 sampai jam 10 atau 11. Mohon jauh-jauh hari saudara-saudara yang berjauhan, jauh di Sumatera, di Kalimantan, nggak apa-apa, di calling barangkali mau datang, kasih tahu biar datang ya. Mungkin ibu-ibu yang suaminya nggak pernah mau ngaji ya bilang saja, abang setahun sekali lah. Mungkin berkat hadir di situ mau ngaji nanti ya. Istrinya yang ruwet bilang setahun sekali lah gitu. Tetangga yang ruwet repot setahun sekali lah. Ini berarti itu semoga dapat berkah, kayaknya pengen ngaji, Anda akan dapatkan pahala besar. Informasikan kepada semua orang ya agar datang ke tempat tersebut. Pengajian Ahad pagi. Yang aslinya pengajian rutin cuman kita besarkan setiap tahun. Kaidahnya pokoknya setiap bulan Rabiul Awal, Ahad awal itu pengajian di pesantren Al-Bahjah sekaligus mensyukuri milad yang keberapa ya? Ketiga ya? Keempat nih. Keempat insyaallah milad yang keempat. Jadi 4 tahun Al-Bahjah. Jadi 4 tahun Al-Bahjah, dan semoga dengan kedatangan para bapak ibu semakin banyak didoakan, semakin berkah, termasuk pengurusnya, kiainya juga semakin tulus, semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya juga. Jadi insyaallah nanti lebih banyak yang mendoakan, insyaallah lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Tanggalnya jangan lupa 13 Januari atau tanggal 1 bulan Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Yang punya SMS di SMS, yang punya Facebook dikirim Facebook, yang punya ini dikirim semuanya ya. Baik, termasuk para pendengar dimanapun Anda berada, ayo datang. Memang banyak rombongan dari luar kota sudah komunikasi dengan kami, dan disiapkan penginapan kalau memang harus siap penginapan bagi yang luar kota. Kalau Cirebon minta penginapan ya kelewatan ya. Nah ini yang luar kota kalau perlu penginapan, disiapkan penginapan ya sejumlah apapun insyaallah disiapkan ya. Yang dari Jawa Timur, yang dari Bogor, Jakarta yang sudah komunikasi dengan kami kita siapkan. Kalau tidak komunikasi mungkin tidak disiapkan, bingung nanti tempatnya ya. Jadi kalau komunikasi dulu nanti disiapkan tempat-tempat penginapan ya. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Wahai zat yang merubah-rubah hati, tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Jangan sampai rusak ya Allah iman kami ya Allah dengan bermacam-macam keyakinan yang ada saat ini ya Allah. Jagalah iman kami, akidah kami, iman orang tua kami, akidah orang tua kami, iman anak-anak kami, akidah anak-anak kami, dan ya Allah guru-guru kami, dan kepada mereka para orang tua kami dan guru kami ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka dan kami ya Allah. Jagalah iman kami, dan jika ada di antara umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang mulai terpengaruh dengan akidah yang sesat dan menyesatkan, maka kami mohon bimbing mereka, kembalikan mereka kepada akidah yang benar, dan berikan kepada kami dan mereka semua keinsyafan untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran, meyakini kebenaran sebagai kebenaran, dan tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini punya maksud baik, kabulkan hajat mereka. Bahkan ya Allah, jika ada di antara yang hadir ke tempat ini ada yang maksudnya jelek ya Allah, kami mohon pandanglah mereka dengan kasih sayangmu, rubahlah maksud mereka dengan maksud yang baik, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang mendengar suara ini ya Allah, orang yang tidak sependapat dengan kami, bahkan yang berbeda akidah dengan kami mohon berikan bimbinganmu kepada mereka, hidayahmu kepada mereka. Sungguh kami ingin mereka semua selamat masuk surgamu, dan kami tidak ingin mereka kau hukum di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, di belakang depan masjid ini ya Allah, berikan kepada mereka bimbinganmu. Jika mereka jarang sholat, jadikan ahli sholat. Jika mereka
orang-orang yang sering maksiat, ampuni mereka dan berikan bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering minum minuman keras ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, yang belum dekat dengan ulama, dekatkan mereka dengan para kekasih-kekasih-Mu. Kirimkan kepada kami dan mereka semua orang-orang yang Kau ridhai ya Allah. Jika mereka lalai dengan dunianya, maka ingatkan mereka kepada-Mu ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dan berkailah usaha mereka ya Allah. Berikan kepada mereka rizki yang halal yang luas ya Allah, sehingga dengan rizki yang luas dan halal akan mudah baginya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Yang berada di dalam masjid, yang di luar masjid, siapapun mereka ya Allah, yang kaya, yang melarat, yang pejabat dan rakyat ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah hidayah dan bimbingan-Mu ya Allah. Kami sungguh tidak rela jika ada satu orang pun yang mendengar suara ini Kau hinakan ya Allah. Kami tidak ingin satu orang pun dari mereka yang Kau hinakan ya Allah. Muliakan mereka di dunia, muliakan mereka di akhirat, muliakan diri mereka, muliakan dalam rumah tangga mereka, muliakan dalam masyarakat mereka ya Allah, dan kumpulkan bersama orang-orang mulia. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Ada di antara yang hadir ke tempat ini sungguh ya Allah, mereka dengan ketulusan ya Allah datang ke tempat ini ingin mulia ya Allah, maka muliakan. Ada di antara mereka yang hadir ke tempat ini, mereka punya kebiasaan jelek, suka bermaksiat, melakukan kemungkaran, akan tapi pada saat ini mereka datang ke tempat ini ingin mulia, muliakan mereka ya Allah, jauhkan dari kemungkaran. Dan jika ada di antara yang hadir yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, rizkinya haram, gantilah dengan yang halal ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah. Sungguh ya Allah, jangan sampai mereka yang hadir ke tempat ini makan makanan yang haram. Gantilah dengan rizki yang halal yang lebih banyak, penuh berkah. Dan ya Allah, di antara yang hadir ini Allah ada yang rizkinya sempit, lapangkan dengan rizki yang halal yang menjadikan sebab keberkahan dalam hidup mereka di dunia dan di akhirat. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang belum punya anak, karuniakan kepada mereka anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan semua yang hadir ke tempat ini Allah berikan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Bukalah mata kami dari untuk melihat kekurangan kami ya Allah. Berikan kepada kami kesadaran dan keinsyafan, kesadaran dan keinsyafan ya Allah, dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Dan kami berlindung kepada-Mu dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kami takut punya ilmu yang tidak manfaat, yang hanya akan menjadikan sebab Kau hukum kami dengan hukuman yang lebih pedih ya Allah. Maka berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Dan ya Allah, hentikan kami dari segala kehinaan, kemaksiatan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Penyayang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah. Yang berjuang di tempat ini ketulusan ya Allah, dan jauhkan kami semua dari riba ya Allah. Kami mendengar ya Allah, ada di antara kami mendengar ya Allah, ada di antara hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini atau di kiri kanan tempat ini yang masih berurusan dengan riba, hutang dengan cara riba ya Allah. Kami mohon hentikan mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Hentikan ya Allah, bantulah mereka untuk membayar hutang mereka, dan berikan pertolongan agar mereka tidak berurusan lagi dengan riba ya Allah. Jangan Kau seksa mereka di dunia dengan hutang ya Allah, dan jangan Kau seksa mereka di akhirat karena mereka urusan dengan riba ya Allah. Bencikan kepada riba dan jauhkan kami semua dari riba ya Allah. Ya Allah, bahkan dan jika ada di antara yang hadir ke tempat ini hamba-hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba ya Allah, Engkau sungguh Maha Pengasih. Engkau lah yang mengangkat kekasih-kekasih-Mu menjadi kekasih-Mu. Engkau yang mengangkat orang pilihan-Mu menjadi orang-orang yang terpilih. Maka pilihlah kami semua ini ya Allah, yang biasa makan riba ya Allah. Berikan kesadaran, gantilah dengan yang halal yang bersih dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu ya Allah, dan Engkau Maha kuasa. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami ya Allah dengan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.